Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Semua luar biasa? Amin. Tadi pujian tadi mengatakan aku berharga di mata Tuhan. Betul? Bukan karena saudara suku apa, bukan karena pekerjaan saudara apa, bukan karena siapa, bukan karena harta kita, tidak. Kita berharga karena memang kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Kalau kita menyadari bahwa kita berharga, kalau kita menyadari bahwa kita punya nilai yang luar biasa di hadapan Tuhan, harusnya nggak ada alasan buat kita tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Berharga di mata Tuhan. Ada lagi Mazmur berkata apa? Berharga orang yang mati dalam Tuhan. Nah, ini kan gak enak yang terakhir. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mau katakan ketika Anda berharga, berarti yang Anda layani, saudara menyadari adalah Allah yang hidup, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah kekurangan cara untuk bisa memulihkan dan memberkati saudara. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Haleluya. Pak, tapi keadaannya susah. Keadaannya sulit. Boleh buka multimedia 2 Timotius 3 ayat 1. 2 Timotius 3:1. Tema khotbah saya masih sama, berserah kepada Tuhan. Tapi ini poin yang lain. 2 Timotius 3 ayat pertama. Bukan ini, tidak ada di PowerPoint. 2 Timotius 3 ayat pertama. Coba lihat saudara yang dikasihi Tuhan. Ketahuilah bahwa apa? Bentar dulu. Ayo kita baca bersama-sama. Ayo, 3, 2 ya. Ketahuilah hari-hari terakhir dengan akhir zaman beda atau tidak? Banyak orang berbicara tentang akhir zaman, tetapi ada zaman akhir. Itu hal yang berbeda. Akhir zaman adalah zaman ini berakhir. Tapi kalau zaman akhir adalah kita hidup di penghujung zaman. Dan saya mau katakan saudara dan saya hari ini hidup di zaman akhir. Saudara, kenapa nggak bilang amin? Coba amin dulu, karena bilang kanan kiri mau bangun. Oke, jadi kita tinggal di apa akhir? Nah, coba lihat, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa? Ada yang bilang gini, Pak, bisa nggak Pak masa sukar saya tengking? Wow, ini firman saudaraku, dan firman ini harus digenapi. Amin. Saudara minta atau tidak, akhir zaman pasti terjadi. Saudara minta atau tidak, kesukaran pasti terjadi. Betul? Kalau saya baca ayat berikutnya di sini adalah apa? Manusia lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Betul? Anak-anak tidak lagi menghormati orang tuanya, disuruh makan main HP, diajak ngobrol main HP. Betul? Betul nggak? Iya, saya punya anak. Kelihatannya fisiknya berdoa, tapi rohnya melayang-layang di lampu tua. Habis ibadah makan apa ya nanti ya? Sabar. Terus saudara dimakan, nanti suatu ketika Anda akan dimakan orang. Pak, Bu, masa suka. Saya cerita sedikit. Kami dulu pelayanan di rel kereta api Tanah Tinggi, saudara. Tanah Tinggi di daerah Senen. Waktu itu saudara dikasih Tuhan ada primadonanya, namanya itu Makno. Dia pernah datang ke gereja ini 2 kali. Primadonanya Makno. Makno ini orang tua, orang dari seberang, bertobat menerima Yesus. Hidupnya itu luar biasa, rumahnya saudaraku, beratapkan langit, bercahayakan bintang dan rembulan. Alias apa? Tidak punya rumah. Tetapi yang luar biasa ketika dia menerima Yesus, bersuka cita. Apapun yang Tuhan buat adalah indah luar biasa. Lah kita yang tidur pakai AC kadang-kadang menggerutu. AC-nya ada dingin lah, banyak nyamuknya lah. Terus ngomel-ngomel nggak bisa tidur, akhirnya apa? Ke gereja terlambat. Tapi di sini nggak ada hari ini, puji Tuhan, haleluya. Saudara ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Suatu ketika beliau dibawa sama tim pergi ke rumah sakit di Jakarta Timur sini, AC gitu. Bukan Sentosa AC kampus saya.
Jadi dibawa ke rumah sakit, saudaraku, maaf sekali, maaf. Dari kemaluannya nenek tua ini keluar daging hampir seperti nanas kecil, dan itu baunya luar biasa. Dia bongol. Akhirnya semua dihubungin, saudaraku. Datanglah ke sana. Dokter yang memeriksa bilang apa? Tunggu saja. Oh, karena IGD mungkin disuruh tunggu dan catat artinya. Kan normalnya begitu. Kalau saudara berobat pakai BPJS harus siap untuk ditembak kanan kiri. Saya mengalami. Okay, no problem. Saudara ini kasih Tuhan. Waktu terus berjalan, pasien lain ditangani, pasien yang lain ditangani. Kenapa Mak ini enggak? Akhirnya saudaraku, Mak No ini teriak-teriak kesakitan, sakit, maaf. Dari duburnya keluar lagi daging segar. Dan itu luar biasa. Tanya dong, ini kenapa nggak ditangani, kenapa? Dokternya dengan gampang bilang, oh tunggu saja. Tunggu. Akhirnya penasaran, tunggu apa? Dia bilang apa? Nggak lama lagi ini meninggal, tunggu matinya. Saudaraku, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masalah. Komplainlah klien-klien Tuhan. Oke, kalau Anda begitu, kami. Puji Tuhan, saudaraku, dia akhirnya ditangani meskipun dengan terpaksa. Terus jangan tanya, bagaimana yang katanya kanker serviks itu teratasi. Bukan dengan pisau dokter, tapi dia karena doa. 2 kanker depan belakang itu putus dan Mak No dipulihkan dengan luar biasa. Tepuk tangan lebih baik bagi Allah kita. Saya mau cuma katakan demikian loh Bapak Ibu. Hari ini mungkin keadaanmu tidak baik. Hari ini mungkin situasimu tidak baik. Orang tidak lagi hargai saudara. Orang tidak anggap saudara. Tapi dengar baik, kalau engkau berserah kepada Tuhan, yang menolongmu bukan manusia, yang menolongmu bukan pendeta, yang menolongmu bukan sahabatmu, yang menolongmu adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus Allah kita. Yang setuju tepuk tangan, katakan haleluya. Ya, yang jadi masalah setelah ini kasih Tuhan, physically kita seolah-olah berserah, padahal sesungguhnya kita menyimpan kebimbangan. Banyak orang saudaraku kepingin dilihat orang lain bahwa seolah-olah kita menyembah Tuhan, padahal hatinya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Orang yang melayani Tuhan kalau gak takut sama Tuhan itu bukan hamba Tuhan. Banyak orang pamer jadwal saya padat segala. Untuk apa? Kalau jadwal ujungnya hanya untuk uang, Anda bukan menyenangkan Tuhan, Anda hanya menyenangkan diri sendiri. Tapi kalau hari ini saudara dipanggil Tuhan melayani Tuhan, Anda senangkan Tuhan, percayalah Allah yang saudara sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Amin. Kalau saya nyenangkan Pak Okto, jangan-jangan besok saya dikasih lontong. Ini manusia. Kalau Anda senangkan Tuhan, Efesus 3:20 berkata apa? Bagi dia yang sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan, diberikan buat saudara dan saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dalam PowerPoint-nya yang ketiga. Terus. Oke. Saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Berserah. Apa sih positifnya ketika kita mendapatkan? Ketika kita berserah di hadapan Tuhan. Ini poin yang ketiga, dan saya balikan yang pertama. Yang ketiga bilang bagi saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada pemenuhan dalam apa? Berserah. Allahku kan memenuhi. Terus menurut amin. Kalau Tuhan bilang yang memenuhi, berarti Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Amin. Kalau kita masih punya berlian 1 karat 2 karat gaya, Tuhan bilang apa? Aku Tuhan ada mengukur langit dan bumi dengan jengkal tanganku. Kalau dari Grand Cimanggis Mall ini ada pesawat khusus ulang alik sampai ke bulan, itu perlu 2 kali 24 jam dengan kecepatan supersonik. Tuhan bilang apa? Aku hanya ukur dengan jengkal tanganku. Saudara bayangkan berapa besar cincin dan berliannya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya.
Saudaraku, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi tujuan saudara diberkati bukan untuk pamer. Saudara diberkati tujuannya apa? Supaya Allah dipermuliakan atas hidupmu. Amin. Saudara memiliki sesuatu yang orang lain tidak miliki, bukan untuk menghina orang lain. Justru apa yang kau miliki adalah sarana untuk kau mempermuliakan Tuhan. Amin. Saudara bisa sehat hari ini, tidak berjalan dituntun. Seharusnya dengan kemampuan yang saudara dapatkan dari Tuhan, saudara bisa ceritakan kepada orang. Karena Tuhan yang memelihara kita, kita berdiri sampai hari ini di atas kaki kita. Amin. Kalau Anda masih punya pekerjaan sementara orang lain sulit mencari pekerjaan, bersyukurlah dan bertanggung jawab dengan pekerjaan itu. Sebab banyak orang nggak dapat pekerjaan. Bu, kalau di rumahmu kotor karena anak-anak, nggak usah bersungut-sungut. Kalau rumahmu kotor ada anak-anak, ada yang berantakan, berarti di rumahmu anakmu sehat semua. Amin. Kalau yang ngacak-ngacak bapaknya itu lain cerita. Ya, kalau karpetmu kotor karena ada bekas sepatu, bersukacitalah, masih ada suamimu yang sehat. Wah, ibu geleng-geleng ini. Amin. Ya, saudara ini kasih Tuhan. Kenapa? Dalam berserah ada kelimpahan, dalam berserah ada pemenuhan, dalam berserah ada pelipat gandaan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Saudara kepingin doanya dijawab Tuhan cepat? Pengen? Bilang kanan kiri, jangan bersungut-sungut. Minta sama Tuhan, berkati aku, mukanya jelek, Tuhan lihat aja enggak. Betul? Minta dengan senyum, terima kasih Tuhan, berkatmu luar biasa. Ini kok gak ada amin? Iya, jadi minta sama Tuhan jangan melotot-melototin. Saya aja dipelototin marah, apalagi Tuhan kalian melototin. Tuhan jawab, kalau enggak awas. Siapa kita ngatakan Tuhan? Dengan bersukacita, pemenuhan kita luar biasa. Amin. Memang nggak kelihatan saudaraku. Tadi pagi dinyanyikan tadi, tapi kan enggak ya. Yang lagu yang kedua, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang bekerja itu. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan itu bekerja, percayalah pekerjaan Tuhan atas kita itu luar biasa. Amin. Sekalipun kau tidak punya tabungan yang cukup untuk melihat anakmu punya masa depan yang hebat, Tuhan akan tetap mencukupi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Bilang kanan kirimu, aku gak takut dengan masa depan. Bilang kanan kirimu, masa depanku aman di tangan Tuhan. Bilang kanan kirimu, dalam berserah ada jawaban Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Siapa yang pernah naik pesawat? Angkat tangan. Oh salah. Siapa yang sering naik angkot? Angkat tangan. Oke. Kalau naik angkot saudaraku, kira-kira kita berdoa nggak sih untuk sopirnya? Enggak Pak, soalnya sopirnya itu suami saya kacau. Enggak, aku mau tanya. Kalau naik angkot berdoa nggak? Enggak ya. Pantesan bang angkot di depannya angkot karena diganti batu bata. Karena nggak berdoa sih. Harusnya berdoa. Sama dengan naik pesawat kan? Kita berdoa, kita pegang dalam nama Yesus. Saudara nggak kenal sama pilotnya, betul? Roh maut tolak dalam nama Yesus. Begitu turbulen, waduh teriak-teriak karuan, betul nggak? Saya pernah pulang dari Kuwait, saudaraku. Kuwait jauh dari sini, berenang 20 tahun baru nyampe. Dari Kuwait itu pergi ke Kuala Lumpur karena naik pesawat Kuwait Air, pesawat murah. Jadi ke sana tiba-tiba sebelum masuk Kuala Lumpur itu turbulen. Itu kayak yoyo. Lagi makan disiapkan, itu naik karuan. Itu mereka semua panggil nama Tuhannya. Saya bilang begini, ya saya pendeta mati, ya takut juga sih. Takut mati juga. Saudara ini kasih itu. Saya bilang begini, Tuhan, aku baru lihat loh tanah perjanjian. Aku baru menyusun. Masa begini aja aku takut?
Pak Bu, lihat saya sebentar, ini serius. Kata berserah itu gampang diucapkan, tapi kata berserah nggak gampang dilakukan. Amin. Kalau semua keadaan baik, uang jalan baik, persediaan makanan di rumah banyak, gampang berserah. Betul nggak? Tapi kalau besok anak bayar uang gedung, uang belum ada. Ini wajah-wajah saudara pernah begini. Haleluya. Bilang kanan kirimu gak ada dusta di antara kita. Bilang kanan kirimu, saya juga mengalami itu. Tapi begini loh, Anda marah, Anda teriak-teriak, selesai nggak masalah? Selesai nggak masalah? Enggak, kalau nggak selesai ngapain teriak-teriak? Ngapain marah-marah? Hari Jumat kemarin saudaraku, saya lagi ibadah. Saya Abraham, worship leadernya Isaac. Pendeta yang undang saya Pak, dulu namanya Pak Yakub. Tapi Pak Yakub udah meninggal. Jadi Abraham Ishak berhenti. Yakubnya hilang. Dipanggil Tuhan. Kenapa begini? Sudahlah, jangan ngomong, kita berserah saja. Masa gini saudara, Pak Ishak tiba-tiba nyanyi begini. Indah rencanamu Tuhan. Saya tertegur loh. Padahal dalam suasana ibadah, saya tertegur loh. Kalau pujian dan Yeremia pasal 29 ayat 11 jelas mengatakan indah semua rencana Tuhan, alasan apa kita khawatir? Bener nggak? Halo? Lihat kanan kiri, baca khawatir apa enggak? No iya, kalau kita bilang ini, indah rencanamu Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, harusnya kita nggak simpan keraguan. Amin. Kok apa? Sudah nanti di tokonya gitu. Indah rencanamu Tuhan. Nggak usah uang 50.000 dipukuli laris. Nggak usah. Amin. Ada kepingin laris pakai gini lagi Pak. Kucing. Terus baterainya habis. Ayolah, saya mau katakan hari ini kekayaan dan berkatmu datang daripada Allah yang tinggi, Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saudaraku, dalam berserah kepada Tuhan yang besar, Efesus 3:20, kita baca bersama-sama yuk, 3-2 ya. Bagi dialah jauh lebih banyak atau seperti yang ternyata. Siapa yang pernah menghadapi masalah? Siapa yang sedang bermasalah? Kalau saudara bisa sampai hari ini, berarti Anda kan sudah melampaui masalah kan? Ayo dong, bilang kanan kirimu, jangan pura-pura gak dengar. Oke? Kita punya masalah, betul? Kalau kita diizinkan sampai hari ini melampaui masalah, itu bukan kekuatan saudara kan? Betul? Kalau masalah boleh engkau lampaui bukan karena kekuatanmu ada Tuhan, berarti masalah yang ada di depan Tuhan izinkan terjadi dan dibuatnya engkau semakin dewasa dalam Tuhan. Amin. Coba lihat, bagi Yesus, only for God, yang dapat melakukan Allah yang beyond segala sesuatu lebih dari yang Anda pikirkan dan doakan. Makanya berulang-ulang di mimbar saya katakan, berhenti dengan doa-doa munafik. Berhenti dengan doa yang pura-pura. Yang penting cukup makan. Enggak. Barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya akan mendapatkan kelimpahan. Tapi ingat lo ya, kelimpahan bukan masalah makan banyak. Kelimpahan bukan masalah naik motor jadi naik mobil, no. Kelimpahan adalah orang yang dicukupkan dan di dalamnya kita bisa mengucap syukur. Itulah hidup yang berkelimpahan. Karena banyak orang kaya saudaraku, hidupnya luar biasa, tetapi hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Betul. Saya pernah melayani saudaraku, dia cerita sama direkturnya, cash flow kita tinggal 200 miliar. 200 miliar. Itu kalau beli bakso dari Sabang sampai Merauke dan dimakan 10 tahun gak habis. Itu masih khawatir. Kalau kayak kita, stok tinggal 17.000, 20.000. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Betul? Tak ada yang
aja penuh dengan masalah. Amin. Masalah kita pasti ada jalan keluarnya, asalkan apa? Kita berserah di hadapan. Tepuk tangan pakai lagi. Bilang kanan kirimu, jangan suka besar-besarkan masalah. Gak usah masalahmu semua satu kampung tahu. Gak perlu. Pak Pendeta, kenapa saya ke gereja hari ini? Karena ada jerawat, Pak. Urusan jerawat apaan? Haleluya. Amin. Saya tidak bisa ke gereja, Pak. Kenapa? Bajunya itu aja. Tidak punya baju lagi. Pintu, Pak. Lemari sudah ditutup, tidak ada baju. Bertobat. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saya tidak akan pernah tahu masa depan saya di depan bagaimana, tapi dengan Tuhan saya akan meraih kemenangan yang luar biasa. Klik yang berikutnya. Yuk. Yang berikutnya, saudaraku, apa benefitnya ketika saudara berserah di hadapan Tuhan? Tuhan punya rencana untuk apa? Untuk kita. Roma 8:28 kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut dalam apa? Terus yaitu bagi mereka yang terpanggil. Pak, Bu, ayat ini sering kita baca, ayat ini sering kita apa? Tapi maaf, ayat ini tidak berlaku buat semua orang Kristen. Tidak semua. Dan Anda tidak bisa klaim ayat ini seenak. Kita nggak bisa bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja sama mendatangkan kebaikan, bla 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 bla. Kalau konteksnya tidak mengasihi dia, konteksnya harus saudara mengasihi Tuhan dulu, maka Tuhan turut bekerja sama. Tuhan itu mau menolong orang yang mau ditolong. Dengar baik. Saudara nggak bisa di sini datang minta, Pak tolong tengking masalah kami, Pak. Masalah tidak bisa ditengking. Masalah itu pasti terjadi. Amin. Yang berubah apanya? Bukan masalahnya yang berubah, kita yang berubah. Bagaimana cara kita menghadapi masalah? Bersama dengan agak berat ini, kayaknya aminnya agak lemes ini. Haleluya. Ya. Tapi Paulus berkata demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu. Keadaanmu baik, Tuhan ada. Keadaanmu tidak baik, Tuhan ada. Air matamu Tuhan tahu, penderitaanmu Tuhan tahu. Maaf Bapak Ibu, yang tidak membuat Tuhan memberikan akselerasi jawaban atas kita bukan Tuhan, tapi kita yang menghalangi akselerasi Tuhan. Kenapa mukjizat tidak terjadi? Jawaban saya cuma satu. Mungkin Tuhan belum melihat dasar yang kuat untuk mukjizat itu diberikan kepada kita. Amin. Kalau mukjizat itu ada, berarti dasarnya sudah ada. Sudah baca nanti di kitab Raja-Raja. Ada seorang raja yang luar biasa namanya Yosafat. Orang yang takut akan Tuhan. Semua doa-doanya mendapatkan akselerasi dari apa? Daripada Tuhan. Dia mengembangkan kerajaan Yehuda yang luar biasa. Tapi di titik di mana yang anaknya namanya Yoram. Begitu Yoram ada menggantikan Yosafat, apa yang terjadi? Yoram tidak lagi takut akan Tuhan. Semua pencapaian orang tuanya habis. Semua habis. Yoram tidak bisa klaim. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan itu bekerja sama. Amin. Kenapa? Menyerang dirinya berbeda. Sampai Yoram akhirnya menikah dengan siapa? Dengan anak daripada Ahab dan Ismail. Jadi kenapa Tuhan tidak jawab kita? Jangan-jangan kita tidak mengasihi Tuhan sebenarnya. Yang paham tepuk tangan bagi Allah kita. Tolong balikkan ke PowerPoint yang pertama. PowerPoint yang pertama. Terus yang pertama saudaraku, tadi pagi saya sampaikan, ada kekuatan ketika apa? Berserah. Mazmur pasal 63 ketika Daud ada di padang gurun Yehuda sering dikasih Tuhan. Sejauh mata memandang dia tidak melihat manusia, sejauh mata memandang tidak ada pohon di hadapannya, tetapi dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dia bilang apa? Ya Tuhan, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, hatiku kering dan tandus seperti tanah yang tiada.
Amin. Dia tetap berserah kepada Tuhan meskipun tidak ada alasan untuk berserah. Dia tetap berharap kepada Tuhan sekalipun di depan mata tidak ada harapan yang dia lihat. Tapi Daud percaya persis Tuhan itu luar biasa. Nah, Mazmur 91:15 berkata demikian. Bila ia kepada siapa? Kepada Tuhan, apalagi gereja Betel Indonesia. Ini dihafali Mazmur 91 ini. Dalam lindungan Tuhan. Betul? Ada ayatnya di belakangnya 14 kalau nggak salah, berkata demikian. Walau 1000 orang rebah di sisi kirimu, aku tetap melihatnya, dan selaksa di sebelah kananku, aku aja menontonnya, sebab Tuhan pembelaku. Betul, itu akan digenapi kalau saudara berserah. Kalau saudara nggak berserah kepada Tuhan, ayat itu tidak akan digenapi atas kita. Setuju? Amin. Semuanya masih baik-baik. Haleluya. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan apa? Menjawab, Pak Bu. Mazmur 127 berkata demikian. Hanya berkat yang datang daripada Tuhan yang membawa keselamatan. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya diberkati. Banyak orang Kristen yang ibadahnya mungkin Senin Kemis, hidupnya diberkati. Tapi saya mau katakan, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, berkat yang membawa selamat, berkat yang membawa kemuliaan, hanya berkat yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Saya kemarin baca detik.com, saudara, ada 11 wanita India bersuka cita karena 11 wanita ini kenapa? Menang lotre. Apakah itu berkat? Wah, sudah benar berani jawab, saya mau nggak jawab deh. Ya, selanjut, jangan-jangan pulang nanti beli ya, bahaya nanti. Enggak, itu hanya di ujung tidak tahu, saya baca sebentar sekilas. Aku akan menyertai dia dalam apa? Kesesakan, aku akan meluputkan dan memuliakannya, saudara. Bukan hanya tekanan, bukan hanya masalah yang dihadapi, tetapi pembentengan Tuhan luar biasa. Campur tangan Tuhan luar biasa. Tadi pagi saya ceritakan bagaimana Daud ketika akan menghajar orang Amalek, dia punya kesempatan, dia punya keahlian, dia punya pengalaman untuk menghancurkan orang Amalek. Kedua istrinya disandra oleh orang Amalek. Tetapi yang terjadi, saudaraku, Daud sebelum mengejar orang Amalek itu berdoa, Tuhan haruskah mengejar mereka? Saya mau katakan, saudara, orang yang bergaul dengan Tuhan, hidupnya pasti disertai Tuhan. Amin. Dan yang menunjukkan sebagai sandi Yudanya, saudara, bukan orang lain, justru orang-orang Mesir yang notabene membenci orang Yehuda, yang menunjukkan di mana pasukan Amalek. Bu, Pak, Tuhan bisa pakai musuh untuk membuka berkat bagi kamu. Amin. Tuhan bisa membuka berkat melalui orang-orang yang membenci engkau. Dan Tuhan bisa limpahkan kepada saudara orang-orang yang menyakiti hatimu. Asalkan kau teriak berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab permohonan saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi orang kita. Yang berikutnya, tolong di bawahnya. Ada kekuatan ketika kita apa? Mazmur 33:18 berkata demikian. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang apa? Takut akan apa? Ingat loh ya, banyak orang ibadah, banyak orang melayani hanya karena jadwal dan rutinitas. Banyak orang melayani, apalagi hari-hari ini, saudaraku, semua pelayanan diupload di media sosial. Kita melayani, kalau konsepnya bukan takut akan Tuhan, maka pelayanan itu hanya untuk memenuhi apa? Jadwal. Hanya untuk memenuhi. Senin pada di sana, Selasa di sana, hari ketiga KKR di mana-mana. Pertanyaannya bukan berapa sering saudara doa, berapa sering saudara KKR, saudara berapa sering saudara pelayanan. Pertanyaannya adalah apakah pelayanan memberikan dampak buat orang lain? Apakah pelayananmu dimengerti firman disampaikan buat orang lain? Kalau tidak, semuanya sia-sia. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan orang yang takut akan Dia tidak akan melanggar firman Tuhan. Orang yang takut akan Dia, hidupnya pasti dituntun oleh Tuhan. Kepada mereka yang berharap akan kasih sayangnya. Pak, Bu, saudara nggak usah minta teriak-teriak kasih kepada orang lain, dan nggak usah teriak-teriak minta kasih kepada Tuhan.
Betul, mungkin pengajarannya agak susah. Saudara nggak usah teriak-teriak, Tuhan berikan kasih-Mu atas kami, nggak usah. Kenapa? Karena Allah itu bahan bakunya sudah kasih. Amin. Orang yang dekat Tuhan pasti hidupnya penuh dengan kasih. Jadi kalau orang bahasanya melayani, bahasanya pendoa, tapi hidupnya enggak dengan kasih, ada yang salah dengan itu. Ada yang salah. Amin. Harusnya kasih kita diketahui banyak orang, ya. Karena apa? Bahan baku kita adalah kasih. Kalau Allah yang saudara sembah penuh dengan kasih, sudah sewajarnya kita mengimpartasikan kasih. Ingat Bapak Ibu, dalam berserah ada apa? Kekuatan Tuhan. Dalam berserah ada pertolongan Tuhan. Dalam berserah ada pemenuhan Tuhan. Kalau hari ini doamu belum dijawab, kalau hari ini permohonanmu yang tanda kutip belum dapat jawaban, jangan salahkan Tuhan. Yuk koreksi diri. Jangan-jangan kita belum berserah di hadapan. Amin. Jangan-jangan kita masih berjalan dengan kekuatan kita. Jangan-jangan kita masih berseru-seru dengan kekuatan kita. Ingat Yeremia 17 ayat 5 berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Dia akan seperti semak duri. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah lebat pada musimnya dan buahnya tidak kecut. Buahnya manis. Betul? Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan buat berhasil. Tepuk tangan kalian. Hosana bagi Yesus di tempat yang maha. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Lagi katakan hosana. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kita diberi kesempatan untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita diundang masuk dalam sakramen yang kudus, yaitu sakramen perjamuan kudus. Surat Rasul Yohanes berkata, barang siapa yang datang kepadaku dengan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, maka Yesus adalah Allah yang setia dan adil. Oleh darahnya kita dikuduskan, oleh darahnya kita disucikan, oleh darahnya kita dilayakkan duduk seperjamuan dengan anak domba ini. Ayo saudaraku, saya undang saudara, akui dosa dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan sebelum kita menerima lambang daripada tubuh dan darah Kristus. Biar perjamuan ini adalah bagian yang terbaik yang kita terima sebagai karya keselamatan yang agung, sehingga Dia tinggal dalam kita dan firman-Nya ada di dalam kita. Bapa, lihat setiap kami. Kami meresponi panggilan-Mu, kami masuk dalam satu sakramen yang kudus. Kami masuk dalam perjamuan kudus. Kuduskan kami, kuduskan hati kami. Kami tidak menyimpan dengki, kekecewaan, kekhawatiran yang berlebih. Tetapi kami mau datang mengakui akan menerima lambang daripada tubuh dan darah Kristus, sehingga persekutuan kami dengan Engkau semakin hari semakin erat di hadapan. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir. Kuduskan mereka Tuhan.
pelayan-pelayan-Mu yang mau ambil bagian. Kuduskan kami, biar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Hamba mengangkat tangan, memberkati roti dan anggur ini menjadi sarana untuk kami boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Dan di dalam nama Yesus kami siap menerima bagian yang terbaik. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tempat maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Ku cinta tapi roti yang telah dimateraikan di dalam nama Yesus. Saudara terima bagian yang terbaik. Karya keselamatan telah dinyatakan atas kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku terima daripada Allah Bapa, aku teruskan kepadamu, firman Tuhan. Yaitu pada malam waktu sebelum Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan memecah-mecahkannya. Kemudian Ia berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Yesus, sakit penyakit mulah yang ditanggungnya. Kutuk yang seharusnya manusia terima telah Tuhan selesaikan. Bahkan penghukuman yang seharusnya kita nikmati, di kayu salib Tuhan berkata, sudah selesai. Angkat cawanmu tinggi-tinggi dari hadapan. Lalu sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, dan kemudian Ia bersabda, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri, firman Tuhan, dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh cawan, naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Tidak ada yang diam. Ayo naikkan ucapan syukurmu. Sembah Dia, saudara. Naikkan ucapan syukur. Kami bersyukur buat Tuhan.
Terima kasih buat suplemen surga yang Kau nyatakan atas kami. Ampuni kalau kami pernah angkuh, ampuni kami kalau kami pernah sombong. Biarlah kami dalam sisa hidup kami berserah kepadamu. Sebab berkat kemuliaan itu hanya Engkau yang punya. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Engkau izinkan kami masuk sakramen yang kudus. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang bawa sukacita, kami pulang bawa kesembuhan, dan kami pulang bawa jawaban. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebagai ungkapan syukur kami akan membawa korban persembahan kami ke hadapan-Mu. Kuduskan hati kami, kuduskan tangan kami, kuduskan apa yang kami bawa ke hadapan-Mu. Biar apa yang kami bawa berkenan di hadapan Tuhan. Kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh kami dengan ucapan ungkapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Dengan iman sama-sama berkata, amin. Saya mendengar katanya di Jabodetabek hari-hari ini cuacanya buruk, wabah ada di mana-mana. Sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, tetap jaga kesehatan dan berserah lebih di hadapan Tuhan. Amin. Jangan sampai sukacitamu diambil oleh iblis, tetapi tetap berserah kepada Tuhan. Saudara akan dipulihkan dan diberkati. Amin. Mari bukakan dua tangan. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Bahwa iman pengharapanmu hanya kepada Kristus. Bapa, lihat tangan-tangan yang terbuka. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikannya engkau shalom, damai sejahtera. Kami pulang membawa kemenangan, kami pulang membawa jawaban, kami pulang membawa sukacita, dan kami pulang membawa kesembuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Kasih karunia yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih, mujizat daripada Yesus Kristus Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai Maranatha. Bahkan saat kali yang kedua dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Satu pun di antara kita tidak ditemukan bercacat celah. Yang diberkati Tuhan dengan iman. Sama-sama kita berkata, Bapa terima kasih.